Pelet itu merupakan ilmu gaib yang bisa mempengaruhi orang yang tadinya sadar bisa nggak sadar, dan pelet itu bisa membuat orang jadi linglung, kepalanya bisa ingat terus sama orang yang menggunakan pelet tersebut. Dan pelet bisa bikin orang jadi gila atau tergila-gila, kalau laki sama perempuannya, kalau perempuan sama lakinya, tergantung orang yang bikin minta pelet itu. Kalau asihan itu bisa juga untuk bisnis, usaha, dan bisa juga asihan itu untuk kenaikan pangkat, jabatan. Itu asihan. Dan ada juga yang namanya pelet, tadi saya lupa, itu ada untuk bisa dipakai laki-laki dan bisa juga dipakai perempuan. Kalau yang perempuan namanya peletnya itu asihannya ratu asihan. Kalau untuk laki-laki namanya raja asihan. Nah, kalau udah digunakan itu pelet, ada yang contohnya pelet namanya si pucuk gadung. Si pucuk gadung itu kalau sepucuk orang bisa jadi linglung. Setetes airnya bisa orang jadi gila atau tergila-gila. Itu sapucuk entak langgung, linglung, sapecak entak edan, bahasa Sundanya mah itu. Nah, itu untuk ilmu pelet. Ada beberapa macam pengasihan, di antaranya untuk kenaikan pangkat atau kepangkatan. Kedua, bisa untuk usaha biar lancar. Ketiga, karyawan, buat karyawan juga bisa untuk melamar pekerjaan atau di pekerjaan biar lancar, biar berkah. Terus buat bisnis juga biar gul bisnisnya. Nah, itu dengan cara pengasihan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk sejarah yang ada di Gunung Salak, keramat-keramat yang ada di Gunung Salak, petilasan Prabu Siliwangi, karena dulu kan Prabu Siliwangi sempat ngumpet di Gunung Salak waktu dikejar-kejar sama Raden Kian Santang untuk disempurnakan Islamnya, karena dulu Prabu Siliwangi belum disunat. Nah, setelah Raden Kian Santang pulang di Mekah, lalu nyari bapaknya. Cuma Prabu Siliwangi tahu bahwa anaknya itu sekarang jadi sakti. Terus dia takut anaknya nyunatin dia, ngehitan dia. Akhirnya dia ngumpet di Gunung Salak. Karena dia dengar ada yang satu pernah dihitan di Tasik, di Garut, itu meninggal. Meninggal karena dihitannya itu dihabisin sama telur-telurnya, jadi meninggal. Karena waktu itu Raden Kian Santang belum tahu cara menghitan yang benar. Itu akhirnya
cerita Prabu Siliwangi ngumpet di Gunung Salak, dikejar sama Raden Kian Santang, akhirnya terbang lagi. Begitu terbang ke atas, itu tanah bekas dia ngumpet di bawah ikut naik. Nah sekarang jadi keramat Pangapungan. Nah di situ kata orang tua dulu cerita bahwa di tempat itu akan terjadi turun naiknya pesawat terbang. Sekarang kenyataan, diantaranya Sukhoi jatuh, terus pesawat-pesawat yang lain transitnya di situ, yaitu di wilayah Pangapungan, semacam pesawat Rusia, pesawat kita Puma, dan pesawat merah Puma, apa namanya, pesawat Palang Merah gitu maksudnya, pesawat Palang Merah juga di situ. Nah itu sejarahnya, makanya sampai sekarang itu tanahnya enggak jadi rumput, tanah bekas nginjak Prabu Siliwangi dulu. Nah di situ terbang ke atas, berantem sama Raden Kian Santang, nah jatuh, yaitu di geblug. Nah, geblug itu bahasa Sundanya jatuh. Makanya di situ ada tandanya, ada batu yang bekas melempar Prabu Siliwangi ke Raden Kian Santang. Sekarang masih ada itu di pinggir masjid batunya, dan ada bekas kencingnya juga Raden Kian Santang. Jadi saking saktinya Raden Kian Santang, kencingnya juga bisa melelehkan batu. Sekarang ada itunya, batunya. Nah di situ akhirnya Prabu Siliwangi terbang lagi menghindar ke wilayah Batu Tulis. Di situ masuk ke tanah, terus bumi, dan muncul itu yaitu di Garut, di Guha Pamengkut di situ. Nah setelah itu Raden Kian Santang pulang lagi, Prabu Siliwangi dijemput sama Jin Ajrak, dibawa ke Mekah, diislamkan di Mekah, dipulangkan ke Pulau Jawa dengan nama Syekh Wali Sakti Qudratullah, yang sekarang petilasannya banyak. Yang diantaranya ada Prabu Siliwangi ke Pelabuhan Ratu. Nah di situ ketemu dengan yang namanya Syekh Gentar Bumi. Nah di situ singgah lagi di Gunung Cabe, dan singgah lagi yaitu di Guha, terus ke di situ ke Cisungsang dan sampai ke Cidikit. Nah di situ di Cidikit yang Prabu berangkat lagi berkumpul dengan keluarganya di Sajira. Nah di situ mengumpulkan keluarga, makanya di situ ada Prabu Sadati, Prabu Hadi, Prabu Adas Maulana, dan Prabu Amuk Marugo juga ada di situ. Nah di situ yang Prabu berangkat lagi ke Gunung Kapur, nah, menyiapkan bahan bangunan untuk membangun daerah Pajajaran. Di Gunung Kapur beliau singgah lagi ke Gunung Munara. Nah di situ beliau melihat tempat yang aman untuk rakyat Pajajaran. Juga ada di daerah Jampang yang namanya Keramat Segitiga. Di situ ada untuk tempat rakyat Pajajaran. Nah setelah Gunung Salak nikah sama Gunung Gede, nanti rakyat Pajajaran akan pindah ke sana. Itu ceritanya.